Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, untuk kompetensi intinya, yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang keempat itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama itu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, tujuan untuk pertemuan pertama yaitu diharapkan siswa dapat mendefinisikan relasi. Yang kedua, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah. Yang ketiga, menunjukkan suatu relasi dengan diagram kartesius. Yang keempat, menunjukkan suatu relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk pertemuan pertama yaitu pengertian relasi. Ya, jadi relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau dikatakan domain dan anggota daerah kawan, yaitu kodomain. Dalam relasi, tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke anggota daerah kawan. Nah, ini contoh relasi. Himpunan A ini dikatakan domain atau daerah asal. Himpunan B itu dikatakan kodomain atau daerah kawan. Nah, hasil yang dipanah ini namanya rank atau daerah hasil. Nah, jadi setiap anggota himpunan daerah asal bisa mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali. Nah, relasi dari dua buah himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama itu diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurut. Nah, langsung kita ke diagram panah. Nah, diagram panah ini merupakan cara yang paling mudah dalam menyatakan suatu relasi. Di diagram ini terbentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk diagram panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, seperti inilah diagram panah. Nah, contohnya, dalam suatu kelas dilakukan pendataan mengenai ekstrakurikuler. Andre memilih ekstrakurikuler basket. Budi memilih ekstrakurikuler badminton. Caca memilih ekstrakurikuler renang. Didit memilih ekstrakurikuler musik, dan Ega memilih ekstrakurikuler basket dan sepak bola. Nah, jadi dari soal sini kita bisa dapat menggambarkan relasi itu memilih ekstrakurikuler dengan menggunakan diagram panah. Ini contohnya diagram panah dari soal ini. Jadi yang pertama tadi Andre memilih ekstrakurikuler basket. Nah, jadi Andre ini dipanahkan ke basket. Oh ya, jadi himpunan ini himpunan A diisi dengan nama-nama muridnya. Di himpunan B itu nama-nama ekstrakurikulernya. Nah, jadi Budi memilih ekstrakurikuler badminton. Jadi Budi dipanahkan ke badminton. Caca juga memilih ekstrakurikuler renang. Jadi Caca dipanahkan ke renang. Dan begitu seterusnya.
ke diagram kartesius. Nah, diagram kartesius ini digambarkan dengan dua sumbu, yaitu vertikal, ini sumbu Y, dan sumbu horizontal, yaitu sumbu X. Nah, serta titik potong ini dari kedua sumbu O, yaitu 0,0, yang menjadi titik pusat dari diagram kartesius. Ini ya titik pusatnya. Nah, ya contohnya, ya, diketahui himpunan A itu anggota 6, 8, 10, 12, dan 14. Dan himpunan B itu 2, 3, 5, 7. Jadi jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, maka kita dapat menggambarkan relasi tersebut menggunakan diagram kartesius. Nah, ini diagram kartesius di soal ini ya. Nah, jadi 6 ini kelipatan dari 2. Kita buat titik di antara 6 dan 2. Nah, sebelumnya di sumbu X ini merupakan himpunan A. Angka-angka himpunan A. Di sumbu Y ini merupakan angka-angka untuk himpunan B. Nah, lanjut, 8 itu kelipatan dari 2 juga, sama. Buat titik di antara 8 dan 2. 10 juga begitu, yaitu kelipatan dari 2. 12 juga kelipatan dari 2, dan 14 juga kelipatan dari 2. Begitu seterusnya. Nah, lanjut, himpunan pasangan berurut. Nah, himpunan pasangan berurutan ini selain menggunakan diagram panah dan diagram kartesius, relasi juga tuh dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Dalam hal ini, setiap pasangan antara anggota dari dua himpunan ditulis secara mendaftar. Nah, contohnya ini, diagram kartesius itu digambarkan dengan dua sumbu vertikal, sumbu Y, dan sumbu horizontal, yaitu sumbu X, serta titik potong dalam suatu kelas dilakukan pendataan mengenai ekstrakurikuler. Nah, Andre memilih ekstrakurikuler basket, Budi memilih ekstrakurikuler badminton, Caca memilih ekstrakurikuler renang, Didit memilih ekstrakurikuler musik, dan Ega memilih ekstrakurikuler basket dan sepak bola. Jadi, kita dapat mengelompokkan informasi tersebut ke dalam dua himpunan, yaitu titik 0,0 yang menjadi titik pusat dari diagram kartesius. Nah, ini ya, di himpunan A itu nama-nama muridnya. Yang B ini, himpunan B itu nama-nama ekstrakurikulernya. Nah, jadi relasi A dan B itu merupakan relasi memilih ekstrakurikuler. Sama juga kayak di contoh diagram panah ya. Nah, jika relasi tersebut dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut, maka diperoleh seperti ini. Andre tadi memilih basket, maka Andre, basket. Budi memilih badminton, jadi Budi, badminton. Caca tadi memilih ekstrakurikuler renang, yaitu Caca, renang. Didit memilih musik, Didit, musik. Dan Ega tadi memilih sepak bola dan basket. Ini kurang ya. Jadi nanti buatnya Ega, sepak bola, basket. Nah, tujuan untuk pertemuan kedua yaitu diharapkan siswa dapat mendefinisikan fungsi atau pemetaan. Yang kedua, siswa dapat membedakan relasi dan fungsi. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Nah, langsung saja kita ke materi pertemuan kedua. Yaitu yang pertama, pengertian fungsi. Jadi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, di sini sudah ada gambar contoh untuk fungsi. Seperti di relasi juga, untuk himpunan A ini dikatakan domain atau daerah asal. Di himpunan B itu kodomain.
Dan hasil yang di panah-panah ini, di lingkar ini, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Nah, ini disebut rank atau daerah hasil. Nah, sama juga kayak di relasi, fungsi ini dapat juga dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Nah, langsung kita ke perbedaan relasi dan fungsi. Nah, jadi sudah kita pelajari relasi dan fungsi ya tadi. Jadi di relasi dan fungsi ini terdapat perbedaan, yaitu terdapat pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Nah, sesuai definisinya, relasi itu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, seperti ini. Jadi, relasi ini tidak ada syarat khusus untuk menghubungkan anggota-anggota A ini ke anggota-anggota himpunan B-nya. Nah, untuk fungsi, cara memasangkan anggota himpunannya yaitu sesuai dengan definisinya. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu. Nah, di sini ada tepat satu anggota himpunan B. Nah, seperti ini kan, garam itu rasanya asin. Gula rasanya manis, cuka rasanya asam, dan lada rasanya pedas. Nah, di sini himpunan A ini hanya memiliki satu kawan di himpunan B. Nah, itulah dinamakan fungsi. Nah, langsung saja ke fungsi dan bukan fungsi. Nih, jadi aturan fungsi itu, setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Dan tidak boleh membentuk cabang. Nih, seperti ini. Tidak boleh membentuk cabang. Jadi, di himpunan A ini, kawannya harus satu, tidak boleh dua seperti ini. Nah, kalau ini benar, ini fungsi. Karena dia memiliki tepat satu kawan di himpunan B. Nih, ilustrasi fungsi. Jadi digambar di ini ya. Ini merupakan fungsi karena di titik pertama ini mempunyai satu kawan di himpunan B. Di titik kedua juga mempunyai satu kawan di himpunan B. Dan di titik ketiga mempunyai kawan di himpunan B. Nah, kalau di gambar ini bukan fungsi karena dia memiliki cabang nih. Di titik ketiga ini dia memiliki cabang. Dia mempunyai dua kawan. Nah, ini bukan fungsi namanya. Dan yang terakhir ini, gambar di samping ini juga bukan fungsi. Karena kalau fungsi itu, himpunan A-nya itu harus memiliki kawan ya. Karena di sini himpunan A di titik 1 ini tidak ada kawannya di himpunan B, maka ini bukan fungsi. Nah, nih contohnya. Di gambar 1, ini merupakan fungsi karena dia memiliki kawan di himpunan B. Dan itu cuma satu, ya kan? 1, temannya 3, 2 juga, temannya 4, 3 temannya 5, dan 4 temannya 6. Dan juga di gambar nomor 2 ini bukan fungsi. Karena di himpunan A ada elemennya itu 4 ini memiliki 2 cabang. Nih kan, 4 memilih 2. Dan ini juga dia memilih min 2. Ini tidak boleh. Dan 1 juga begini. Ini tidak boleh. Ini bukan fungsi. Nah, di gambar 3 ini merupakan fungsi karena himpunan A ini memiliki satu
kawan, yaitu 1. Dan di gambar terakhir ini merupakan fungsi, kan, karena setiap himpunannya memiliki satu kawan di himpunan B. Nah, untuk tujuan pertemuan ketiga yaitu diharapkan siswa dapat menyatakan fungsi atau pemetaan. Itu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui cara menentukan banyak fungsi dari dua himpunan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi. Nah, ini pertemuan ketiga, materi pertama itu menyatakan fungsi atau pemetaan. Nah, karena fungsi itu merupakan relasi yang mempunyai ciri khusus, maka fungsi dapat dinyatakan juga dalam bentuk diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Atau diagram kartesius ya ini. Nah, contohnya diketahui himpunan K itu A, B, C, D, dan L 1, 2, 3. Nah, buatlah diagram panah yang menunjukkan fungsi F jika diketahui. A ke 1, B ke 3, C ke 1, D ke 3. Dan pertama A dinyatakan F dengan diagram kartesius, B dinyatakan F sebagai himpunan pasangan berurutan. Berarti kita disuruh buat diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nih, cara jawabnya. Nah, kan sudah diketahui tadi, A ke 1, B ke 3, C ke 1, D ke 3. Berarti kita buatlah diagram panahnya seperti ini. A ke 1, B ke 3, C ke 1, D ke 3. Nah, diagram kartesiusnya juga sama, berarti pasangannya itu A ke 1, titiknya jangan lupa di sini, B ke 3, C ke 1, D ke 3. Dan himpunan pasangan berurutannya seperti ini, berarti A, 1, B, 3, C, 1, D, 3. Mudah kan? Nah, lanjut ke banyak fungsi dari dua himpunan. Nah, contohnya nih ya, fungsi dari A, B ke B, itu P. Jadi banyak fungsi dari A ke B itu ada satu cara, seperti tunjukkan di gambar ini. Nih, satu cara. Nah, kalau fungsi dari A into A ke B itu P, Q, maka dia ada dua cara seperti ini. Nah, kalau fungsi dari A yang anggotanya A, B, C, dan B itu anggotanya P, Q, maka dia mempunyai 8 cara nih, seperti ini gambarnya. Dan kalau misalnya himpunan A itu A, B, dan himpunan B itu P, Q, R, berarti banyak fungsi dari A ke B itu ada 9 cara. Ya, seperti di gambar ini. Nah, jadi jika NA sama dengan A dan NB sama dengan B, dengan NA adalah banyaknya anggota himpunan A dan NB adalah banyak anggota himpunan B, maka berlaku aturan berikut. Yang pertama itu banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah berarti NB pangkat NA. Dan yang kedua, banyaknya fungsi dari B ke himpunan A adalah NA pangkat NB. Nah, lebih mudahnya langsung saja kita ke contoh biar lebih paham. Nih, jika A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B itu X setiap X kecil dari 5 dan X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil sama dengan 10, yaitu X bilangan ganjil. Jadi tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Nah, jadi yang pertama kita disuruh fungsi dari A ke B, dan yang kedua disuruh fungsi dari B ke A. Nah, ingat rumus tadi ya. Nih, itu kan sudah diketahui. 1, 2, 3, 4, 5 himpunan A-nya.
Berarti NA itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena anggotanya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dihitung. Nah, jadinya 5. Nah, B ini tadi. X lebih besar dari 5 dan X kecil sama dengan 10. Bilangan ganjil, ingat bilangan ganjil. Berarti yang kecil, yang lebih besar dari 5, bilangan ganjil yaitu 7. Dan lebih kecil dari 10 berarti 9. Nah, maka NB-nya itu 2 karena cuma ada 7 dan 9 berarti 1, 2. Makanya di sini dibuat NB-nya 2. Nah, yang pertama nih kita jawab banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Nah, rumusnya tadi kalau dari A ke B berarti NB pangkat NA. NB-nya berapa? NB-nya 5. Nih, NB-nya 2. NB-nya 2 dan NA-nya 5. Berarti 2 dipangkat 2 pangkat 5. Itu hasilnya 32. Nah, yang kalau dari fungsi B ke A berarti rumusnya NA pangkat NB. Berarti NA tuh berapa tadi? 5. Pangkatnya NB. NB 2 berarti 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, lanjut ke notasi fungsi. Nah, jika fungsi f itu memetakan setiap x ada anggota himpunan A ke Y, anggota himpunan B, maka dapat ditulis sebagai berikut. Nih, cara bacanya itu fungsi f memetakan x ke y yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Berarti fx nih ya. Nih, dia. Jadi fungsi f yang memetakan x ke 2x, rumus fungsinya adalah ini, fx sama dengan 2x. Nih. Nah, di mana fx itu fungsi dari x dan x itu domainnya. Nih, langsung saja ke contoh. Nah, diketahui fungsi f x ke 3x kurang 1. Nih, tentukan rumus fungsinya yang B nilai fungsi untuk x sama dengan min 4 dan C bayangan dari 5. Nih, kan sudah diketahui. Ini kan fungsinya, terus kita buat rumus fungsinya. Berarti fx sama dengan 3x kurang 1. Nih, sama ya, tapi penulisannya beda. Dan B ini nilai fungsi untuk x sama dengan min 4. Nah, kita buat dulu rumus pertamanya tadi fx sama dengan 3x kurang 1. Nah, karena x-nya diketahui nilainya min 4, maka kita masukkanlah nilainya di sini. X-nya itu kita ganti dengan min 4. Nah, sama dengan 3 dikali x ini kan ya. Berarti 3 dikali min 4 karena x-nya tadi sudah ketahui nilainya. Dikurang 1, maka 3 dikali min 4 yaitu min 12 hasilnya. Dikurang 1, maka dapatlah f min 4 ini sama dengan min 13. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan min 4 adalah min 13. Nah, yang C bayangan dari 5. Nah, sama juga kayak tadi. Nih, berarti x-nya kita ganti dengan 5. Berarti F5 sama dengan 3 kan dikali x. Berarti kita x-nya tadi angkanya di sini 5. Berarti kita ganti dengan 5. Berarti 3 dikali 5 berarti 15 dikurang 1. Nah, jadi dapatlah F5 ini sama dengan 14. Maka bayangan dari 5 adalah 14. Nah, itulah pembahasan kita untuk relasi dan fungsi. Lebih dan kurangnya mungkin ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.